Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Karyawan YS, anggota Divisi Karya BPP FLP Forum Lingkar Pena. Pada kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman dalam dunia kepenulisan dengan tema memanfaatkan kehadiran ChatGPT dalam dunia kepenulisan. Saat ini, dunia dihadapkan pada berbagai macam perubahan dan inovasi. Salah satunya kehadiran ChatGPT sebagai salah satu produk dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kehadirannya banyak mempengaruhi berbagai macam kehidupan, terkhusus dalam dunia kepenulisan. Pengaruhnya itu antara lain sebagai berikut. ChatGPT sebagai produk AI dengan berbasis teks dapat menjadi teman kita dalam berkarya. Apa maksudnya menjadi teman dalam berkarya? Dengan genre berbagai macam latar kepenulisan, kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk mempertajam, menghasilkan ide karya-karya kita. Karena menjadi teman, kita bisa saja seolah-olah mengobrol sama dia. Ya, misalnya kita ingin menulis puisi. Ketika kita ingin menulis puisi dengan menggunakan kalimat instruksi, misalnya ChatGPT bantu saya untuk membuat puisi bertema lingkungan. Apalagi kita memberikan kata kuncinya, misalnya ada hutan, ada sungai, ada batu, dan sejenisnya, maka biasanya akan hadirlah sebuah puisi. Tapi perlu diingat, itu adalah dalam rangka untuk mencari ide, bukan menjadi sebagai sebuah karya kita. Disinilah letaknya pentingnya kita untuk bijak terhadap pemanfaatan teknologi yang maju tersebut. Demikian pula ketika kita ingin menulis cerpen, untuk bahan pemancing kita bisa meminta bantuannya. Misalnya ChatGPT bantu saya untuk membuat cerpen dengan tema, misalnya tema sosial, dengan kata kunci A, B, C, D, biasanya akan keluar. Dan yang keluar itu pun biasanya baru berupa struktur kasar. Nah, itu adalah bagian dari sebuah manfaatnya. Bisa saja ketika kita menulis sudah punya bahan dasar nih ya. Bahan dasar, tiba-tiba kita katakanlah stuck di situ. Kita bisa untuk menjadikannya untuk pemancing ide kita. Misalnya kita bantu melanjutkan cerita pendek berikut. Nah, biasanya nanti akan muncul, akan diarahkan kemana. Tapi sekali lagi itu hanya sebuah alat untuk kita mengembangkannya menjadi berbagai macam sebuah cerita. Kalau yang suka non-fiksi, itu juga bisa membantu kita untuk menelusuri referensi, sekali lagi mengembangkan ide, itu dapat. Jadi mudah sekali bagi kita untuk saat ini menjadikan teknologi ChatGPT ini untuk jadi teman kita dalam berkarya. Untuk karya ilmiah, untuk makalah, itu semua bisa. Tapi sekali lagi, yang dikeluarkan adalah bahan-bahan dasar, struktur kasar, tinggal kita mengembangkannya. Dalam hal ini, secara garis besar harus kita pahami bersama, itu ChatGPT adalah teknologi buatan manusia. Dia bermain dengan coding, sehingga ketika bahan yang kita tanyakan itu keluar, kita tetap harus melakukan klarifikasi terhadap kebenaran datakah, alur ceritakah, masuk akalkah, itu tetap di tangan kita sebagai penulis. Ya. Dan perlu diingat bahwa imajinasi kita sebagai penulis jangan terkalahkan dengan kehadiran ChatGPT sebagai sebuah teknologi. Kehadiran mereka tetap kita harus ambil positif, karena kehadiran mereka adalah sebuah produk yang dapat memudahkan kita sekali lagi untuk
menghasilkan karya-karya terbaik. Tapi tolong dipahami bersama, di dalamnya tetap harus namanya sebuah kreativitas, sebuah imajinasi, sebuah sen rasa dari sebuah cerita yang akan kita bangun, ataupun struktur tulisan non-fiksi yang akan kita uraikan, kebenaran data, itu tetap tanggung jawab di tangan penulis. Semoga kita tidak perlu ragu lagi terhadap kehadiran berbagai macam teknologi yang kedepannya pun mungkin akan lebih canggih dari yang ada sekarang. Tapi kita sebagai penulis tetap optimis bahwa otak, pikiran kita, imajinasi kita, kreativitas kita tak terkalahkan oleh namanya teknologi apapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.